Puji Tuhan, selamat malam semua rekan-rekan Bless Impact Community. Apa kabarnya? Saya undang untuk teman-teman boleh sama-sama kita berdiri. Berapa banyak yang lihat tangan saya? Boleh sama-sama katakan Shalom. Shalom. Biar sukacita damai sejahtera turun atas kita semua malam hari ini. Semua siap terima berkat hari ini daripada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur di hadapan Tuhan malam hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami hendak memuji-muji Engkau, kami hendak menyembah Engkau. Dan teristimewa hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ia akan menjadi kekuatan baru buat kehidupan kami. Kami akan diperbaharui, kami akan diberkati Tuhan. Terlebih hari ini kami akan di-recharge sehingga kami dapat melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami akan terima kemenangan demi kemenangan, kemenangan sejati yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Kami akan memulaikan ibadah kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya bahwa Allah sungguh nyata hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Kami mencari wajah-Mu malam hari ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Menyatakan dengan imanmu di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari menyembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Sebab Engkau kekuatan kami, kekuatanku ada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kaulah segala. Dan malam hari ini kami mau nyatakan dengan iman kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di sini. Kami nyatakan iman kami malam ini di hadapan Tuhan. Kami buka suara kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang layak kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Allah yang hadir di tengah kami. Kau Allah yang hadir melawan kami. Kau Allah yang hadir menjamah hati kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Kau Allah yang bertindak, Kau Allah yang bertindak, Kau Allah yang bertindak untuk hidup kami. Ketika kami angkat tangan kami, Engkau turun tangan, Kau mengatasi segala yang ada di bumi ini. Sebab Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha hebat, Tuhan Allah kami. Tiada satu pun yang melebihi kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, kemenangan, kemenangan bersama kami, bersama kami. Kami yakin Tuhan, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang selalu bersama kami. Jika Engkau di pihak kami, siapakah lawan kami? Jika Kau ada bersama kami, siapakah lawan kami, Tuhan? Jika Kau ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Jika Kau ada bersama kami, tiada satu pun yang dapat bertahan. Jika Engkau di pihak kami, siapakah lawan kami? Jika Kau ada bersama kami, siapa yang dapat bertahan? Jika Engkau di pihak kami, siapakah lawan kami? Jika Kau bersama kami, tiada yang dapat bertahan. Sebab tiada satu pun yang dapat bertahan melawan Engkau. Kau Allah yang berkuasa melebihi apapun, melebihi apapun, melebihi segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Coba sini. Tuhan, mari coba Tuhan angkat suara. Ku yakin. Mari Tuhan mau dengar imanmu malam hari ini.
hatimu. Nyatakan bersama. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Mari setiap jemaat tepuk tangan buat Tuhan. Tinggikan Dia di kembali. Allah yang memberi kemenangan demi kemenangan kepada engkau. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Setiap jemaat yang percaya mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan, memberikan kuasa bagi kita. Tepuk tangan paling kencang buat Tuhan, saudara. Haleluya. Sebab kita adalah umat tebusan Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Dia malam hari ini. Nyatakan bersama, saudara. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menawan pujian bagimu. Kami dari kudusmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mari kita bersama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menyanyikan pujian bagimu. Kami dari kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Mari nyatakan dengan imanmu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi saudara nyatakan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ
terjadi. Mujizatmu terjadi. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara yakin bahwa kuasanya sungguh ada di tengah kita? Saudara tahu bahwa orang yang mau terima kuasa tangannya diangkatnya begini saudara. Tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Mari dengan imanmu. Hari ini kita mau profetik saudara ya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kuasa daripada Tuhan. Terima kuasa daripada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Biar kuasa Tuhan dinyatakan malam hari ini di tengah-tengah kita. Ada satu lagu pujian saudara. Saya mau ngajak saudara menyanyikan ini dengan iman. Kami terima kuasa-Mu digenapi sekarang di tempat ini. Coba terima kuasanya. Kami terima kuasa-Mu yang bekerja penuh di tempat ini. Sekarang waktunya saudara. Sekarang waktunya Tuhan bekerja untuk menyatakan kuasa-Nya. Sekarang saatnya. Sekarang saatnya bangkit pemenang penuh yang besarnya. Menyatakan Kau yang bekerja atas segalanya. Kau yang berkuasa dan tak terbatas. Mari terima kuasa Tuhan. Kami terima kuasa-Mu digenapi sekarang di tempat ini. Kami terima kuasa-Mu yang bekerja penuh di tempat ini. Haleluya. Mari katakan bersama dengan saya. Sekarang saatnya. Sekarang waktunya Tuhan bekerja untuk menyatakan kuasa-Nya. Sekarang saatnya. Sekarang saatnya bangkit pemenang penuh yang besarnya. Kau yang bekerja atas segalanya. Kau yang berkuasa dan tak terbatas. Mari terima kuasa Tuhan. Kami terima kuasa-Mu digenapi sekarang di tempat ini. Kami terima kuasa-Mu yang bekerja penuh di tempat ini. Semua coba tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah yang hebat. Haleluya. Kita mau nyatakan bersama di hadapan Tuhan. Kau yang bekerja atas segalanya. Kau yang berkuasa dan tak terbatas. Kau yang bekerja atas segalanya. Kau yang berkuasa dan tak terbatas.
firman-Mu. Kami terima kuasa-Mu, digenapi sekarang di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kami terima kuasa-Mu, Sekali lagi saudara, dan segenap yang ada padamu malam hari ini, yang dapat Tuhan nyatakan. kami terima kuasa-Mu, digenapi sekarang di tempat ini. Kami terima kuasa-Mu yang bekerja penuh di tempat ini. Haleluya, haleluya. Saudara yang terima kuasa Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan sekali. Haleluya, luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh bekerja, memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin. Saya persilakan untuk teman-teman boleh duduk semua. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Saya undang kita semua sama-sama berdiri, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Nyatakan bersama. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
Saya serahkan kepada hamba. Tenang dalam tanganmu, Yesus memberiku kemenangan. 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 Terima kasih. Amin, amin. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yang penuh kasih, sempurna adanya. Tidak pernah Engkau bergantung pada apapun ya Tuhan. Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Kaulah satu-satunya kebenaran itu Tuhan. Di luar Engkau sama sekali tidak ada kebenaran. Untuk itulah tema kami hari ini, kemenangan yang sejati. Kami mau diterangi oleh kebenaran-Mu, sehingga kemenangan yang kami pahami adalah kemenangan yang Kau maksud, bukan kemenangan yang kami maksud, apalagi kemenangan yang dunia maksud. Untuk itu Roh Kudus berotoritaslah, lembutkan hati kami, supaya firman Tuhan boleh mendarat dalam kehidupan kami, yang mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami dalam kebenaran. Kami memohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tema kita hari ini apa? Kemenangan yang sejati. Boleh diulangi? Saya boleh tanya, yang sudah menikah angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, jangan setengah tiang. Oke, jadi yang nggak angkat tangan jangan taksir lagi yang angkat tangannya. Nggak boleh. Yang mengangkat tangan jangan buka cabang lagi. Saya lihat lebih kurang 50% yang sudah berkeluarga. Wow, puji Tuhan. Kemenangan sejati. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 7 ayat 15 sampai 29. Matius 7 ayat 15 sampai 29. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap, terus kita bergantian. Ayat 29 ayat terakhir, kita bersama-sama. Katakan amin. Saya mulai. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik
pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sama-sama, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara yang kekasih, tidak mudah, saya ulangi, tidak mudah memaknai kemenangan yang dimaksud Tuhan Yesus kalau sentris kita diri kita. Tidak mudah. Beberapa setelah pandemi saya dengar statement-statement yang salah tentang kemenangan. Puji Tuhan, aku menang. Aku sepanjang 2 tahun pandemi aku nggak kena COVID-19. Apakah itu dimaknai menang? Tidak. Kamu kalah. Kamu kena COVID-19. Apakah itu disebut kalah? Tidak. Puji Tuhan, aku menang dari penyakit. Kankerku menggerogotin aku 6 tahun. Tapi akhirnya sembuh. Apakah itu disebut kemenangan? Tidak. Tidak sama sekali. Puji Tuhan, aku melayani. Aku rindu sepanjang hidupku jemaatku akhirnya 10.000. Hanya 10.000. Aku menang. Tidak sama sekali. Ini seringkali orang sulit mengerti atau memaknai kemenangan menurut Kristus. Jujur saudara ya, tolong jujur. Mana orang lebih kagum? Pendeta yang banyak mujizatnya, setiap dia mendoakan orang lumpuh berjalan, setiap dia mendoakan orang buta celik, tapi kasar sama istrinya. Dengan pendeta, belum pernah dia mendoakan orang sakit sembuh. Tapi setia sekali menjaga kekudusan dan kesetiaan perkawinannya. Jujur. Orang Kristen, orang gereja mana lebih kagum? Hamba Tuhan yang pertama atau yang kedua? Yang keras lah. Yang pertama. Yang pertama. Karena nggak ngerti tentang kemenangan yang sejati. Halo, sampai mati Anda tidak pernah mendoakan orang sakit sembuh, nggak ada masalah sama sekali. Sampai mati Anda nggak pernah mendoakan orang sakit sembuh, nggak ada masalah sama sekali. Sampai mati Anda tidak setia dalam perkawinan, selesai. Ini penting sekali. Sehingga karena kita sentris, kita bukan teos, bukan Tuhan pusat hidup kita, diri kita,
yang kita kejar akhirnya kesia-siaan. Saya ulangi, saya kira saya pernah menjelaskan di jemaat umum apa jemaat dewasa muda seperti ini. Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7 itu khotbah di bukit. Itu khotbah di mana? Catat baik-baik. Khotbah di bukit adalah pelajaran yang mendasar supaya pondasi kekristenan kita kuat. Maka setiap orang yang dimuridkan harus menghayati pasal 5, pasal 6, pasal 7. Dan dihidupkan. Dalam khotbah di bukit ini termasuk adalah kamu adalah garam dan terang dunia. Berarti jawab, mana lebih dahulu, garam atau terang? Garam. Artinya apa? Halo, artinya apa? Kuatlah dalam kerohanian yang tidak populer. Dan itu tidak tertarik kebanyakan orang Kristen. Lebih kagum ya kalau bisa khotbah ya daripada nggak bisa khotbah. Lebih kagum kepada orang yang bisa mimpin pujian worship leaders daripada nggak sama sekali. Padahal itu bukan ukuran rohani. Bisa itu bicara fungsi, tapi itu bukan ukuran rohani. Kuatlah dalam kerohanian yang enggak populer. Garam. Halo. Konteks itu Tuhan enggak menyuruh kita menjadi garam. Konteks itu tidak Tuhan suruh kita menjadi garam. Kalau menjadi garam berarti konstruktifnya udah jadi garam atau belum? Menjadi itu sudah terjadi atau belum? Belum. Konteks itu bukan menjadi, tapi berfungsi. Ibu-ibu yang sudah menikah, jawab, di rumah Anda ada garam nggak? Kebangetan kalau nggak ada garam, malas masak loh. Halo, garam itu di wadah apapun namanya, di toples ataupun, dia sudah jadi garam. Tetapi selama di toples, dia tidak pernah berfungsi jadi garam. Dia berfungsi kalau Anda masak sayur, Anda ambil garam, Anda cemplungin. Kalau dia nggak kelihatan, itu namanya berfungsi. Kalau dia kelihatan itu tidak berfungsi. Atau Anda ibu-ibu menggiling beling halus. Anda masukkan sayur, Anda kasih makan suami supaya dia mati. Garam berfungsi kalau enggak kelihatan. Orang yang menikmati kemenangan sejati, kuatlah dalam kerohanian yang tidak populer. Rajin enggak lu di rumah? Mengalah enggak kalau Anda sudah menikah, pasanganmu marah, lu mengalah enggak? Itu enggak kelihatan orang. Itu bicara kemenangan. Itu bicara kemenangan. Capek enggak capek, ngantuk enggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik Anda dalam rumah tangga, bangun pagi enggak Anda baca Alkitab. Itu enggak populer. Tapi benar-benar Tuhan berkata banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena sebenarnya banyak orang Kristen suka mujizat, banyak orang Kristen suka nubuat, banyak orang Kristen bisa khotbah bagus, tapi nggak banyak orang Kristen memiliki kemenangan sejati. Tidak banyak, dengar baik-baik. Ini masalahnya. Saya pernah ngobrol sama pendeta-pendeta. Kalau ada agama tetangga baru bertobat, jangan langsung diorbitkan.
tokoh agama apapun kalau bertobat lahir baru, dia tetap statusnya bayi. Harus dibimbing kayak Paulus, dia teolog yang pintar sekali, begitu bertobat harus dibimbing. Tapi banyak kita nggak bijak, kita orbitkan mereka karena nilai jual. Saya pernah tegur Saifuddin Ibrahim. Saya bilang jangan pernah menjelekkan kitab suci orang lain. Kalau kau hamba Tuhan cukup memberitakan Injil. Jangan kutak-kutik Al-Quran atau kitab suci lain. Jangan kutak-kutik. Apalagi menjelekkan. Kita nggak diutus untuk itu. Tuhan bilang pergilah beritakanlah Injil. Udah. Kecuali Anda tatap muka, ada 1-2 orang dialog. Itu silakan. Tapi jangan bermain di medsos. Ini kalian diam nyambung atau kurang? Yes. Kita nggak diutus untuk mengutak-kutik kitab suci orang lain. Nggak pernah Alkitab mendukungnya. Termasuk satu teman lagi, si Kece, Muhammad Kece. Jangan. Tapi karena banyak teman-teman kita hamba Tuhan cepat-cepat mengorbitkan mereka. Akhirnya apa bedanya mereka dengan satu saudara kita yang sedih? Yahya Waloni. Kan sedih sekali. Dari Kristen masuk kepada agama 11 terus menjelek-jelekkan kitab kita. Kan apa bedanya? Karena nggak mau dikuatkan masalah karakter, keteladanan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi, saya kira saya pernah, kalau Anda masih ingat kali. Kalau Anda jalan di Tamrin, Sudirman. Halo, lihat gedung-gedung tinggi nggak? Yang keras dong. Lihat nggak? Tahu nggak pondasinya di mana? Di bawah, kelihatan nggak pondasinya? Tahu nggak letak kekuatan gedung itu di pondasi? Jangan bangun bangunan sebelum pondasi selesai. Pondasinya harus serius supaya kokoh dan kuat. Nah kita rata-rata, saya kasih tahu Anda, rata-rata orang Kristen termasuk kami para hamba Tuhan, pondasinya nggak kuat. Nggak kuat dalam kerohanian yang tidak populer. Rasanya kita merasa hebat, hamba Tuhan terkenal. Aduh sedih sekali saya. Kalau ada bilang Pak Ridwan itu pendeta terkenal. Aduh saya bilang tolonglah tutup itu. Makanya sampai detik ini, saya kira gereja ini juga termasuk. Sampai detik ini, setiap gereja atau persaudaraan minta foto saya nggak pernah ladeni. Saya nggak pernah ladeni. Karena saya diutus menceritakan Yesus. Bukan foto saya supaya ditampilkan. Enggak. Sampai detik ini saya nggak pernah. Dan saya saya tidak pernah mengirim, kalau ada orang minta foto saya tidak pernah kasih. Kalau ada orang menampilkan foto, saya nggak tahu dari mana mereka ambil. Benar. Ada yang bilang dari YouTube, nggak tahu saya itu. Halo, terkenal itu bukan nilai saudara. Jujur aja lah ya. Fadlizon terkenal nggak? Ratna Sarumpait terkenal nggak? Terkenal semua itu. Tapi banyak teman-teman saya rasanya merasa hebat menjadi hamba Tuhan terkenal. Pondasinya nggak kuat. Rasa hebat kita hamba Tuhan, mobilnya mewah. Pondasinya nggak kuat. Sampai-sampai ada hamba Tuhan. Waktu dulu saya pertama kali memimpin perjalanan tim ke Israel. Tanya, Pak Ridwan, saya kenal nih orang gembala jemaat. Pak Ridwan, udah berapa kali ke Israel? Baru kali ini. Pantas Pak Ridwan ini kurang diurapi. Bingung lagi saya. Dan dia bilang apa? Tahu nggak Pak Ridwan? Saya setahun minimal 10 kali ke Israel. Kaget saya. Dia kira kekagetan saya mengagumi dia. Iya benar Pak Ridwan. Enggak. Saya bilang kamu kan gembala jemaat. Iya kenapa? Kalau kamu ke Israel. Berapa hari sekali kamu berjalan? Bisa 12 kadang-kadang istirahat. Bisa 13-14 hari tambah istirahat, dengan istirahat. Kalau 10 kali kau setahun. Berarti 140 hari kau tinggalkan jemaatmu.
Jangan jadi gembala jemaat lah, jadi tour leader lah. Iyalah. Nah ini karena pondasinya nggak kuat. Pak Ridwan, tahu nggak Bapak Ridwan yang Bapak bina? Ya kenapa? Mobilnya udah mewah sekali, Tuhan memberkati dia luar biasa, diurapi dia. Lah, kenapa ukuran mobil mewah? Halo. Makin jauh orang Kristen menikmati kemenangan sejati karena nilai-nilainya masih sama dengan dunia ini. Tahun 87 atau 88 atau 89. Saya mimpin KKR di Manado. 5 pembicara. Salah satu telepon saya, Pak Ridwan, Bapak ikut jadi pembicara di Manado kan? Iya, kenapa? Mereka nggak kenal kita. Ya tentu kenal dong, makanya kita diundang. Mereka ini bahaya Pak Ridwan. Apa? Masa pesawat kita disebutnya merek tertentu. Menunjukkan pesawatnya murah. Kenapa itu terganggu? Dan kita tahu nggak Pak Ridwan? Diinapkan dia hotel nggak ada bintangnya. Aduh saya bilang, Tuhan Yesus datang ke dunia, nginap di hotel bintang 1000. Kandang domba itu bolong-bolong, kelihatan langit banyak sekali bintangnya. Halo, sehina-hinanya saya lahir, sehina-hinanya saya nginap, tetap belum pernah saya nginap di kandang domba. Kenapa yang begini-begini ukuran? Karena pondasinya nggak kuat. Ini masalahnya saudara. Anda tidak pernah mengerti kemenangan sejati kalau Anda fokusnya pandemi ini usahaku hancur, aku kalah. Pandemi ini usahaku maju, aku menang. Puji Tuhan, tapi bukan itu ukuran kemenangan. Ini penting sekali. Makanya Tuhan Yesus ambil pelajaran terakhir dalam khotbah di bukit, dasar utama dalam kekristenan. Dimulai dengan kata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu artinya mirip asli. Itu palsu. Nyambung? Kalau ada tas mahal, LV, terus palsunya nggak mirip, ya nggak bisa dong, harus mirip dong. Tulisan juga LV juga dong, kan begitu kan? Palsu itu mirip, ulangi palsu itu apa? Mirip. Saking miripnya, gampang kita nggak tahu ini palsu atau asli. Itu artinya canggihnya iblis, sekarang iblis bekerja dengan bungkusan rohani. Bungkusan rohani. Jemaat banyak mujizat dan sebagainya. Yang penting silahkan khotbah bagus, sistematis, banyak mujizat. Yang paling penting jangan berubah kelakuan lo. Itu liciknya setan. Iblis nggak pernah takut dia diusir. Yang penting lu yang mengusir, jangan berubah. Iblis nggak takut roh jahat keluar dari dalam diri Anda. Yang penting lu jangan bererat sama Tuhan. Supaya dia bisa masuk lagi. Ini penting sekali. Iblis gak takut dengan orang sakit sembuh. Orang buat mujizat pun iblis gak takut. Silakan kau khotbah Ridwan. Silakan kau buat KKR. Silakan, yang penting kau jangan berubah. Silakan kau aktif. Kan gak tahu orang kau buka situs porno. Kan gak tahu kau homoseks. Kan gak tahu orang kau lesbian. Kau kan gak tahu suka maki-maki istrimu. Kau kan gak tahu orang kan melawan suami. Ini mengerikan sekali. Akhirnya orang Kristen kayak menang. Ditambah lagi dengan nyanyi. Beribu rebadi berlaksa. Itu tentang jatuh penyakit. Enggak, bukan itu konteksnya. Halo. Seorang pendeta ngomong sama saya. Pak Ridwan, saya nggak setuju dengan khotbah Pak Ridwan ada tertentu. Kenapa? Saya berdoa supaya umur saya 120 tahun. Tuhan itu luar biasa.
Saya bilang, usia panjang bukan ukuran kemenangan. Lu kenapa enggak? Kalau 120 tahun nilai kemenangan, kenapa Yesus enggak disalibkan umur 120 tahun? Kenapa 30-an something? Karena umur panjang bukan ukuran kemenangan. Ayo dong. Ini seringkali akhirnya kita bicara kuantitas, kita bicara ukuran dilihat orang. Selalu saya bilang, kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat waktu khotbah. Karena gampang sekali rohani waktu khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat ketika saya mendoakan orang lumpuh berjalan, mendoakan orang buta celik. Karena itu sama sekali bukan ukuran rohani. Tuhan bilang apa? Lihat dari buahnya. Buahnya. Itu di mana? Mulai. Kalau kau mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau lebih. Lihat sehari-hari. Atau Anda, tim ini, pengurus DM Dewasa Muda, atau Anda retreat misalnya. Retreat 14 hari. Kelihatan aslinya itu siapa orang itu? Kelihatan. Bangun tidurnya, ketika makan siang, peserta misalnya 70, rupanya ayamnya 57, siapa yang dapat, siapa yang enggak dapat. Itu kelihatan sekali aslinya. Makanya lihat rohani orang di rumah tangganya. Karena lihat dari buahnya. Buah pertama buah pertobatan, buah kedua buah roh. Buah berikutnya baru buah jiwa-jiwa. Dan itu jiwa-jiwa bukan bicara kuantitas. Kualitas. Kalau Yesus bicara kuantitas, kenapa Yesus enggak memuridkan 60.000 orang? Kenapa 12? Karena dia bicara kemenangan sejati. Ini penting sekali. Apalagi dikatakan gembala mengenal domba-dombanya. Enggak populer Kristen sejati itu, enggak populer jemaatnya puluhan ribu. Enggak populer. Enggak populer. Suatu kali bertengkar jemaat saya bilang sekitar mungkin tahun 2014 mereka bertengkar. Saya bilang tahu enggak? Tahun 98, kalian masalahnya begini. Tahun 2001 sama. Loh kok Pak Ridwan tahu? Saya catat. Saya mengenal jemaat saya. Saya catat. Dokter punya rekod medis kita. Apalagi pendeta punya rekod jemaat-jemaatnya. Selamat ulang tahun ya anakmu ya. Loh Pak Ridwan anak saya kok hafal-hafal dia TK bapak. Lah saya hafal. Saya catat semuanya. Kalau jemaat saya ribuan, mana bisa saya hafal? Ini penting sekali. Kemenangan sejati itu sekali lagi tidak populer. Dan tidak dianggap oleh dunia ini. Jawab. Mana lebih banyak orang dunia? Di dunia, bukan orang dunia. Di dunia ini, mana lebih banyak mengakui Yesus Tuhan dengan tidak mengakui Yesus Tuhan? Jawab. Mana lebih banyak? Tidak mengakui. Tidak mengakui. Jangankan di luar Kristen, di kalangan Kristen pun banyak yang nggak mengakui Yesus Tuhan. Ini masalahnya. Saudara yang kekasih, mulai bicara buah. Ketika Anda bertobat lahir baru, catat dosa-dosa apa yang populer, yang sering, yang menjadi favorit yang Anda lakukan selama ini. Sudah menghasilkan buah pertobatan atau tidak? Itu dulu sederhana. Walaupun kelihatan lambat, tapi bicara kemenangan sejati, nggak pernah bicara instan.
ketika ada 2 kafling tanah di Jalan Sudirman. 2 kafling ini ditutup dengan tutup seng, yang sebelah juga seng, tapi dicat warnanya beda. Halo, kalau normal mereka membangun, yang kiri cepat sekali mulai nongol kelihatan bangunannya. Yang di kanan belum nongol-nongol. Secara wajar kita ngerti, yang kanan ini pasti bangunannya akhirnya lebih tinggi. Karena pondasinya dalam sekali rupanya digali. Yang ini cepat sekali dibangun, udah mulai nongol. 2 lantai, 4 lantai. Oh, paling maksimal ini 18 lantai. 20. Ini bisa 40. Karena lama. Membangun pondasinya itu. Makin dalam pondasinya, makin kita mengerti berapa akan tinggi gedung ini. Tapi banyak kita nggak mau belajar firman, punya duit, punya pengaruh, punya ruko, kumpulan orang karena punya pengaruh, bangun gereja cepat jadi pendeta. Tapi nggak disiapkan benar-benar. Padahal menjadi pendeta, apalagi jadi gembala, itu pekerjaan yang sangat tidak mudah kalau bicara pekerjaan. Begitu terganggu, dia telepon saya, Pak Ridwan, saya lihat Bapak pelayanan, saya suka khotbah Bapak. Maksudnya apa Pak? Ini gereja saya bangun agak terganggu Pak, 8 ruko. Kenapa? Saya persembahkan kepada Bapak. Persembahkan gimana? Boleh Bapak pakai gratis. Tapi nanti ketika jemaatnya ada kita bagi hasil ya. Kaget sekali saya. Oh rupanya bangun gereja itu bisnis bagi hasil. Rupanya itu tidak sedikit terjadi. Karena dasar-dasar kekristenan rapuh sekali. Bahkan saya persingkat. Lihat saudara, diulangi kata-kata bacaan kita. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini penting sekali. Karakter. Kalau Anda suka pemarah, Anda suka berbohong, Anda pemalas di rumah. Bukan di gereja ya. Rata-rata orang di gereja rajin-rajin. Termasuk yang lihat saya sekarang. Rajin-rajin. Di rumah. Kalau itu Anda benar-benar gak rohani. Walaupun misalnya Anda bisa khotbah. Walaupun Anda rajin doa puasa. Walaupun Anda rajin mimpin pujian. Apapun ke aktivitas gereja. Tapi kalau di rumah Anda malas. Diajak baca Alkitab Anda marah. Dibangunkan pagi Anda kesel. Ayo. Orang bisa kita bohongi. Tuhan gak bisa kita bohongi. Ditambah lagi lihat ayat 21 sampai 23. Ini kan seringkali terjadi. Orang kira bahwa ini hamba Tuhan yang penuh kemenangan. Ayat 21 jelas sekali. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau bukan setiap orang artinya tidak ada pengecualian. Entah dia pendeta, apakah dia jemaat biasa. Entah dia ketua sinode, entah dia penerima tamu, entah dia doktor teologi, entah dia hanya kursus teologi. Tidak terkecuali. Setiap orang artinya tidak ada terkecuali. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan saudara. Bukan. Kalimat B-nya sama-sama baca. 1, 2, ya. Melainkan dia yang. Siapa tahu kalimat ini kalau dibuat jadi satu kata. Kata apa yang kita simpulkan? Kalimat B ini. Buat satu kata. Apa? Taat, itu dia. Khotbah tanpa ketaatan, pelayanan tanpa ketaatan, nol besar di mata Tuhan. Nol besar di mata Tuhan. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa ke surga taat.
Yang paling Tuhan kagumi dalam kekristenan taat. Entah lu bisa khotbah, nggak bisa khotbah, masa bodoh. Entah engkau bisa melakukan doa kesembuhan atau enggak, masa bodoh. Bukan itu ukuran. Maka langsung Tuhan bukakan dalam pelajaran pondasi kekristenan yang seringkali gampang dipakai setan menipu orang Kristen. Ayat 22 dan 23. Apa itu ayat 22 dan 23? Pada hari terakhir. Apa berikutnya? Stop. Banyak orang. Kalau Alkitab berkata banyak orang, itu tidak relatif. Benar-benar banyak. Kalau Alkitab berkata banyak orang, itu benar-benar banyak, saudara. Banyak orang akan berseru kepadaku. Berseru apa? Yang sangat dikagumi kebanyakan gereja di dunia ini. Apa itu? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat demi nama Yesus. Kalau Anda baca bahasa Yunaninya, kata nubuatnya dalam bentuk kata kerja terjadi, bukan akan. Terjadi nubuatnya. Sementara ini orang Kristen menganggap hamba Tuhan yang penuh diurapi ketika dia bisa bernubuat terjadi. Padahal itu bukan representatif rohani. Jangan anti nubuat. Gereja membutuhkan orang-orang bernubuat. Tapi itu bukan ukuran rohani. Yang kedua. Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Ini juga mengusir setannya terjadi. Dan bukankah kita kagum ketika ada orang kesurupan, tiba-tiba ada hamba Tuhan, keluar. Rasanya dia hamba Tuhan luar biasa, ada kemenangan. Gereja memerlukan karunia-karunia mengusir setan. Tetapi itu bukan ukuran rohani, bukan ukuran kemenangan. Apalagi yang ketiga, saya khotbah di beberapa negara di bumi ini. Dan yang ketiga, salah satu yang dikagumi, dianggap kemenangan. Apa yang ketiga itu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat? Dan salah satu hamba Tuhan yang sangat dikagumi gereja-gereja melakukan banyak mujizat. Dan salah satu strategi setan yang paling canggih, iblis seperti malaikat terang. Dia berjelma seperti domba panggil serigala yang buas melalui cara ini. Saya ingatkan Anda, jangan anti kesembuhan. Sekaligus jangan utamakan kesembuhan. Karena itu bukan ukuran rohani. Saya ulangi supaya Anda ngerti. Halo saudara, boleh nggak doa kesembuhan? Yang keras dong, boleh. Anda sesat kalau anti doa kesembuhan. Boleh doa kesembuhan. Tetapi gak harus doa kesembuhan. Catat baik-baik dong. Boleh doa kesembuhan. Tetapi sampai limit tertentu. Karena limit berikutnya bisa kebodohan. Catat dong baik-baik. Halo? Saya ulangi, tolong jawab dengan jujur. Anda niat nggak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Capek loh. Jawab. Anda niat masuk surga nggak? Ya niat matilah. Kalau doa kesembuhan mulu kapan matinya? Cerdaslah. Saya ulangi lagi. Kalau Anda naik pesawat ke Medan, kemana? Medan. Wah, kalau ke Medan itu saya pencobaan tuh wisata kuliner tuh. Halo, kalau Anda naik pesawat ke Medan, Anda maunya pesawatnya delay atau on time? Kalau delay kesel nggak? Kalau delay 2 kali? Delay 3 kali? Ngamuk loh. Jawab dong, mana lebih bagus? Surga atau Medan?
Kalau ke surga maunya delay atau on time? On time lah. Lebih bagus surga. Kalau nggak percaya matilah nanti malam. Bagus sekali surga. Medan itu nggak ada bagusnya. Saya kalau disuruh bayar nggak mau saya tinggal di Medan. Bener. Banyak buta warna di situ. Saya tanya, lampu hijau apa? Cepatlah. Lampu kuning lebih cepat. Lampu merah berhenti kalau ada polisi. Gitu. Iya. Jadi kalau Anda lampu hijau, tetap hati-hati lihat kiri kanan untuk jalan. Karena lampu merah orang belum tentu berhenti. Mujizat nggak? Makanya Medan itu singkatan. Kenapa lu mau on time naik pesawat ke sana? Medan itu singkatan masuklah engkau dalam api neraka. Itu Medan. Jangan ketawa loh. Kalau ke Medan delay marah, ke surga delay puji Tuhan. Bingung saya. Walik-walik ini pemikiran orang Kristen ini. Makanya 2 kesemuan boleh. Tapi sampai limit tertentu. Makanya Alkitab bilang umur kita 70. Lebih daripada itu 80. Upahnya penderitaan. Kan itu jelas. Sehingga kalau ada orang sakit umur 4 tahun bilang, Pak Pendeta anak saya umur 4 tahun. Boleh nggak doa kesembuhan? Langsung teriak, boleh. 4 tahun kan? Boleh. Langsung saya teriak tuh. Pak Pendeta umur saya 42 tahun. Kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara. Boleh. Karena 42 tahun udah setengah jalan. Setengah suara lah. Kristen ini ngawur-ngawur kadang Kristen ini. Pak Pendeta umur saya 69. Iya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan apa? Ya udahlah. Udah mulai lewat netnya orang. Pak Pendeta. Iya Popo. Kenapa Popo? Umur saya 89. Lah kenapa Popo? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off Popo. Take off. Take off. Supaya sehat ajaran kita. Nyanyian dengar dia panggil nama saya. Apa jawabmu? Ku jawab ya. Iya. Dipanggil nanti malam. Nggak mau. Katanya jawab ya. Bingung-bingung Kristen ini. Karena banyak anggap doa kesembuhan menang sembuh itu menang. Enggak. Jangankan sakit sembuh, orang mendoakan sembuh. Ayat 23 Tuhan katakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku enggak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan, karena kau pecundang. Itu dia. Sekali lagi jangan salah mengerti. Gereja tidak boleh anti nubuat. Enggak boleh. Karena Alkitab berkata ada nubuatan. Gereja nggak boleh anti mengusir setan. Karena gereja juga membutuhkan karunia mengusir setan. Gereja nggak boleh anti kesembuhan. Tapi jangan pernah utamakan semua itu. Utamakan perubahan karakter. Kalau istrimu, bapak-bapak yang sudah menikah, kalau suamimu, ibu-ibu yang sudah menikah marah-marah, jangan balas marah. Itu namanya latihan-latihan menang. Kalau bapak-bapak menyembah gemetar-gemetar, pulang istri lo gemetar sama lo, kan lo kesurupan. Itu yang saya bilang, benar-benar saya pernah bina seseorang, dia khotbah terkenal, asal khotbah gemetar-gemetar. Tapi begitu mobilnya dipepet orang, dia pepet balik. Iya, dipepet lagi sama orang, dia pepet balik. Sampai lawannya itu naik trotoar, puas dia, mampus lu katanya. Padahal di belakang mobilnya ada stiker tulisannya Yesus Kristus juru budiku. Mendingan copot itu stiker. Menang kagak lu kalah ya. Yang begini-begini saya sedih. Makanya lihat rohani orang pertama di rumah, kedua di jalan raya. Yang bawa motor. Gak ada alasan lu lawan arah mulai detik ini. Gak boleh lawan arah. Jaraknya 5 meter lagi tetap jangan lawan arah. Karena Roh Kudus itu tertib. Kecuali lu punya Roh Kudus. Kurang disiplin. Ada singer saya orang Ambon, suaranya bagus.
Naik mobil saya lihat lawan arah. Stop. Salam Pak Pendeta. Gak usah salam. Belok. Sana, balik. Pak Ridwan dekat. Nggak ada dekat-dekat. Balik, nggak tertib lu. Apa lu rohani? Dia marah. Dia samperin saya. Dia buka bajunya. Pak Ridwan, saya cinta Yesus. Apa cinta Yesus? Ini ada tato salib. Oh, saya marah lagi. Tahu nggak kau? Salib, tato salib. Tahu nggak kau di Golgota ada 3 kayu salib? Lu salib sebelah kiri Yesus. Belum bertobat kau. Ya iyalah, salib itu nggak ukuran rohani. Jangan gagal fokus, di Golgota ada 3 kayu salib biar lu tahu. Tato salib. Naik motor lawan arah. Ya iyalah, di Golgota ada salib juga, penjahat yang nggak bertobat itu loh, saya bilang. Ayolah. Ini ketawa nyambung nggak? Nyambung lah, orang Anda yang saya maksud. Ya nyambung lah. Jangan-jangan kita sebenarnya pecundang di tengah-tengah penyembahan, pujian, khotbah. Sebenarnya kita ini pecundang nggak? Ini penting. Makanya lihat ayat 24, ayat 27. Ini bicara kemenangan dan kekalahan. Ayat 24 kita baca, setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Ini Yesus ngomong. Mendengar perkataanku, kalau konteks sekarang berarti orang itu orang gereja. Mendengar firman Tuhan. Ayat 26. Tampilkan operator ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini sama. Orang gereja juga. Mungkin dia jemaat biasa, mungkin dia pengurus, mungkin dia pemain musik, mungkin dia singers, mungkin dia worship leaders, mungkin dia pengkhotbah, mungkin siapa saja. Orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ayat 24. Dan melakukannya. Ayat 26. Dan tidak melakukannya. Gereja itu orang Kristen dibagi 2. Bukan pendeta atau tidak pendeta. Bukan sama sekali. Bukan bisa bahasa roh atau enggak bahasa roh. Bukan sama sekali. Itu bukan perbedaan signifikan. Sehingga kalau kau bisa bahasa roh, puji Tuhan. Tapi itu bukan ukuran rohani. Kalau kau bisa berbuat, puji Tuhan. Tapi itu bukan ukuran rohani. Ukuran rohani Anda pelaku firman atau tidak. Itu bicara kemenangan sejati. Ayo dong, jangan gagal fokus. Makanya lihat ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Pondasinya kuat. Mendirikan rumahnya di atas batu. Pondasinya kuat. Pondasi kuat tidak pernah instan. Pondasi kuat prosesnya memiliki harga yang harus dibayar yang tidak mudah. Kalau Anda bicara ayat 24 ini, Yesus dialog kepada murid-muridnya, konteks saat itu tidak punya teknologi tinggi. Kalau bangun pondasi di batu, itu kerja keras saudara, lambat, lecet-lecet tangannya, berdarah. Itu udah kebayang tuh. Kalau menggali batu itu tidak mudah. Bicara batu di situ, batu seperti batu karang, keras sekali. Kalau Anda hadir sebagai salah satu anggota murid, langsung mikir, waduh capek sekali. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Di situ disebut menang. Enggak rubuh. Karena pondasinya bagus dan benar. Batu karang yang teguh, Kristus namanya. Ini menang. Menang itu ketika kita ada kemungkinan tidak melakukan firman, kita melakukan firman. Ada kita memungkinkan untuk berbuat dosa dan dijamin gak ketahuan, tetap tidak berbuat dosa. Itu keren sekali. Lain dengan ayat 25, ayat 26, 27.
Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Kalau bodoh kata Tuhan Yesus itu pasti bodoh sejati. Karena Yesus yang ngomong. Bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Instan. Halo, kenapa kau tadi pagi bangun kesiangan? Kenapa kau pergi ke kantor? Gak mau duduk di kaki Tuhan diam, membangun pondasi yang kokoh. Kenapa sekali tancap langsung pergi? Karena kau membangun rohanimu di atas pasir. Salah satu adalah malas baca Alkitab. Sampai mati pun Anda gak bakal pernah menang. Absolutely. Gampangan. Seharusnya kita malu, saudara. Orang Islam sembahyang subuh, orang Kristen ngorok rata-rata. Makin keras azannya, makin keras ngorok orang Kristen. Termasuk di sebelah kiri lo. Ya persis sebelah kiri lo tuh. Kalau sebelah kanan lo lebih ngeri lagi. Saya dramatisir sedikit lah, kan saya khotbah. Ini bisa orang gak tahu, tapi Tuhan tahu. Makanya mulailah orang yang mau kemenangan sejati, kuat dalam kerohanian yang gak populer, yang gak dilihat orang, gak dipuji orang. Salah satu bangun pagi, gak usah cerita. Bangun pagi lah, baca Alkitab. Jangan bangun gak baca Alkitab. Bilang sama dirimu, hai jiwaku, kau gagal sepanjang hari ini di mata Tuhan. Kalau kau gak berdiam di bawah kaki Tuhan. Walaupun kau menang proyek sekian miliar. Karena gak usah percaya, Yesus pun bisa jadi konglomerat. Jangan ukuran menang itu banyak duit. Cuannya hari ini gede. Jangan. Bukan itu ukuran, ketipu setan loh. Lihat ayat bacaan tadi, ayat 26. Mendirikan di pasir itu nancep aja. Gak ada masalah waktu, gak ada masalah lecet-lecet. Akibatnya lihat ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Itu namanya kalah. Orang tidak pelaku firman walaupun khotbahnya bagus. Orang tidak pelaku firman walaupun jemaatnya puluhan ribu. Orang tidak pelaku firman walaupun banyak mujizatnya. Tetap pecundang. Catat baik-baik. Tetap pecundang. Ini penting sekali supaya kita, jangan kekristenan kita dimensinya tebar pesona. Gampang sekali tebar pesona dengan mujizat-mujizat. Khotbah bagus, sistematis, bahasa roh, penyembahan terharu-terharu. Gampang sekali tebar pesona di balik itu. Tetapi sesungguhnya kita di rumah, sabar enggak? Rajin enggak? Lebih baik dimaki enggak daripada memaki? Ini penting sekali. Sayang untuk menikmati kemenangan sejati itu enggak ditanamkan sejak awal. Padahal awal itu bicara pondasi. Ini dia. Dan perhatikan baik-baik ya. Masalah orang pemenang dengan orang pecundang sama masalahnya. Lihat ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lihat ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Sama enggak? Sama. Sama. Nah, iblis datang dengan ajaran-ajaran kelihatan bagus. Kalau percaya Yesus, nggak mungkin sakit kanker. Ngawur itu orang. Pasti ngawur. Orang percaya Yesus tetap bisa sakit kanker. Yang menentukan benar atau tidak benar, bukan sakit kankernya, bukan sakit jantungnya. Tapi kronologis dia kena itu apa? Lu tetap sakit jantung, lu berdosa. Kalau lu sakit jantung karena lifestyle. 5 hari lalu lu makan sate kambing.
4 hari yang lalu lu makan bakute. 3 hari yang lalu lu makan lagi sate Betawi, soto Betawi banyak lemaknya. 2 hari kemarin lu makan samcan. Kemarin lu makan lagi bakso urat dan sebagainya. Tadi juga makan daging. Kan Kristen kedagingan. Daging melulu lu makan. Serangan jantung, ya karena dosa. Jadi ada mayoritas sakit itu karena dosa. Tapi tidak semua penyakit karena dosa. Pak Pendeta, saya kena COVID-19. Kata seorang dokter. Oh ya? Nggak dosa. Karena apa? Ada anak rohani saya seorang dokter. Mendedikasikannya merawat orang kena COVID-19 bertahun-tahun. Kena dia. Saya bilang gini. Percaya nggak Tuhan sembuhkan kamu? Percaya Pak Ridwan. Tapi sebagaimana ajaran pemuritan yang Bapak berikan menurut Alkitab. Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Tapi kalau nggak sembuh, aku tahu kemana saya pulang. Dan dia meninggal. Kalah nggak? Menang dia. Itu menang. Halo Stefanus. Pernah dengar Stefanus? Dia mati dilempar oleh bakpao atau batu? Batu. Halo. Dia juga dipenuhi Roh Kudus. Jangan lihat fenomena dipenuhi Roh Kudus hanya satu aja. Petrus dipenuhi Roh Kudus. Disambut banyak orang. Bertobat. Tapi Stefanus dipenuhi Roh Kudus. Bukan disambut. Disambit banyak orang. Sama. Tapi dua-duanya menang. Karena dua-duanya melakukan firman. Mati atau nggak mati. Itu nggak ada masalah. Saya termasuk orang yang mengagumi orang yang mati karena Injil. Karena apa? Stefanus dia mati dilempari batu sampai ke kubur tubuhnya sama batu. Berarti lebih daripada 20-30 batu. Kalau Anda lempar satu sakit, aduh Tuhan sabar. 3 kali perlu hikmat lempar juga kan balik. Ini enggak. Dia bisa tetap setia menang melakukan firman Tuhan. Mukanya kayak malaikat. Dan dia berkata kepada orang yang melempar dia sambil ngomong sama Tuhan. Tuhan jangan timpakan kesalahan pada mereka. Dia tetap taat sampai mati. Itu menang banget tuh orang. Itu menang. Itu menang. Bukan ada konteks kematiannya. Tapi ketaatannya sampai mati. Itu menang Bapak Ibu anak-anak muda sekalian. Itu namanya menang. Ini penting sekali. Makanya Tuhan mengendaki kita dilatih. Siapa disebut Bapak beriman? Abraham. Pernah nggak dibukakan Tuhan Abraham jatuh? Ada yang pernah baca nggak? Dia pernah jatuh nggak? Pernah. Kejatuhan dia kalau saya renungkan pengecut banget dia daripada saya. Pengecut banget Abraham daripada saya. Abraham bilang sama istrinya, Sar, iya kok. Kau itu cantik sekali. Kenapa kok? Raja Firaun bisa naksir lo. Maksudnya jadi gimana? Kau jelasin dong. Kalau dia tahu gua suami lo, gua dibunuh. Jadi gimana dong? Bilang lu adik gua. Jadi kalau aku nanti diambil raja, nggak apa-apa. Kalau diambil nggak apa-apa. Yang penting aku nggak dibunuh. Pengecut nggak? Kalau si Homilin ngai punya istri. Manusia langka yang harus dilestarikan itu. Kalau diambil orang itu pasti jalan-jalan pakai ambulans. Gak usah banyak bicara. Ini diambil si Sarah. Dia dikasih kambing domba. Seneng-seneng dia. Sarah mau disetubuh itu. Dia gak terganggu. Aduh. Ini modelnya Bapak beriman. Artinya dengar baik-baik. Orang memiliki kemenangan sejati bisa gagal. Tapi dia lanjutkan. Gagal dia lanjutkan. Sehingga ada lagu apa? Ku tak akan menyerah. Lanjut dong. Pada apapun juga. Itu model-model yang menang sejati. Kalah ulangi. Saya latar belakang orang seni. Tahun 70-an saya kuliah teater. Terus kuliah musik.
Saya sempat dosen drama musikal. Tapi saya sadis dan kejam. 2 kali saya masuk penjara karena sadis. Sampai mama saya pernah ngomong, lebih baik lu mati daripada hidup. Bayangkan emak sendiri ngomong gitu. Apalagi emak-emak orang lain. Udah pendek, jelek, sadis lagi. Makanya saya dapat mujizat sakit jantung parah. Orang sadis, orang kejam, paling cocok sakit jantung. Kalau Pano nggak bertobat, Pano. Bisul juga nggak bertobat. 6 bulan 23 hari saya opname di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Saat itu belum ada rumah sakit harapan kita. Makanya Profesor Dr. Kadarman, kepala kardiolog berkata, nggak ada harapan hidup. Karena nggak ada harapan kita. Lu tell me, susah. 6 bulan 23 hari saya berbaring. Jangankan duduk, miringkan badan aja nggak bisa. Berat saya 32 kilogram. Super langsing. Lu mau langsing sakit jantung lah. Darah tinggi saya 230/40. Napas saya satu-satu. Kayak ikan mas koki. Karena banyak jahatnya. Sehingga banyak minta maaf. Selama 6 bulan 23 minta. Jadi kalau lu jahat, siapa di sini jahat? Tolong sakit jantung. Supaya banyak minta. Nah gitu loh. Ditolong Tuhan saya tahun 80. Dijamah Tuhan saya. Kemudian saya bertobat lahir baru. Saya menggebu-gebu baca Alkitab minimal 50 pasal satu hari. Tahun 79 sebelum saya bertobat. Status saya pembina pemuda gereja sejakarta Bogor. Keren gak pembina loh? Pembinasa. Jahat sekali. Tahun 81 saya mimpin KKR. Dan sebagainya. 84 ke tahun aslinya. Saya di stop polisi. Singkat cerita saya gebukin polisi. Masuk sel lagi tahun 84. Hamba Tuhan KKR masuk sel lagi. Saya pernah gagal saudara. Tapi ulangi. Ulangi dan ulangi. Catat baik-baik. Untuk menjadi pemenang sejati. Anda harus tahan banting lebih daripada setan. Bagian-bagian terakhir. Di gereja saya sebelum ibadah kami berdoa. Dalam nama Yesus iblis dan roh jahat keluar. Tidak boleh ambil bagian dalam ibadah. Keluar. Keluar enggak dia? Keluar. Jawab. Minggu depan datang lagi enggak dia? Datang. Kami berdoa. Sebelum ibadah. Dalam nama Yesus. Iblis dan roh jahat tidak boleh ambil bagian. Keluar. Keluar dia. Minggu berikutnya datang lagi ada. Datang. Lain dengan jemaat. Lain dengan. Anda ada. Jadi bersih. Keluar. 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 Jadi bersih. Keluar. Minggu depan datang lagi enggak? Mau kayak lo jadi pemenang sejati. Lebih tahan banting setan daripada lo. Selesai lo. Selesai. Saya takut setan lebih cocok daripada orang Kristen kebanyakan menyanyikan lagu. Ku tak akan menyerah. Lebih cocok setan. Makanya dalam rumah tangga juga begitu. Kalau istrimu ngomong, kalau suamimu ngomong, Pa atau Ma, aku nyeselkan sama lo. Bilang, Ma aku gak nyeselkan sama Mama. Tahan banting. Papa jelek, Mama cantik. Biarkan dia solo karir, jangan mau duet. Itu kan pemenang sejati. Banyak bapak-bapak kasar sama istrinya, lembut sama istri orang. Ada apa Kristen ini gini? Mau tebar pesona lo? Mau niat buka cabang lo? Mulai di rumah, baca Alkitab. Besok kesiangan ulangi bangun pagi lagi lusanya. Ulangi lagi. Begitu pemenang sejati. Makanya penutup. Pernah dengar nama Chris John? Penyanyi apa? Ya. Pemain badminton. Petinju. Halo. Siapa tahu akhirnya dia juara apa? Juara dunia kelas bantam WBA. Di WBA dia termasuk paling lama bertahan. Tapi Anda tahu? Dia mulai ketekunan dari dia atlet wushu. Dia kayak cengcorang, kurus kering kayak cengcorang. Tapi pelatih Sony Rambing bisa membacanya, dilatih. Mulai dia menang juara kecamatan. Kemudian juara kabupaten setia
perkara yang kecil, saudara. Pemenang sejati itu setiap perkara yang kecil. Kalau ngantri jangan pernah motong. Kalau di gereja ini Anda lihat ada sampah, Anda ambil setiap perkara yang kecil. Kalau dijamin gak ketahuan berbuat dosa, jangan berbuat dosa. Kalau sampai berbuat dosa, tolong langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan. Yang paling ngeri, Anda mental pecundang sejati. Kalau Anda punya kemampuan berbuat dosa berulang-ulang gak ketahuan. Itu mengerikan sekali dan menjijikkan. Jangan pernah punya hikmat setan berbuat dosa berulang-ulang gak ketahuan. Itu mengerikan sekali. Saya ulangi, kalau kena kanker sebaiknya ketahuan awal atau akhir. Apalagi dosa, awal lah. Bila perlu sedikit dipermalukan. Supaya kejadian yang gak nyaman itu melatih ulang kita yang dablek ini. Bahwa kita gak pernah cocok dengan dosa. Itu Kristen mau jadi pemenang. Alkitab nggak menutupi kegagalan Daniel, kegagalan Daud, kegagalan Abraham, kegagalan Petrus, Paulus. Dibukakan, bukan excuse. Kita juga bisa gagal, tapi itu bukan akhir segala-galanya. Latih, latih, dan latih. Karena menanam pondasi di karang itu perjuangan keras. Dan dimulai bagi mereka yang sudah menikah, dimulai di perkawinan. Bagi siapapun Anda, dimulai dengan prinsip capek, enggak capek, ngantuk, enggak ngantuk, sehat, kurang sehat, konflik, tidak konflik dalam rumah tangga, bangun pagi baca Alkitab. Mulai yang itu. Kalau enggak jadi-jadi kita nih. Kalau Anda kerja, berapapun pendapat Anda, berikan perpuluhan ke gereja. Begitu yang enggak usah populer, enggak usah jadi pengkhotbah, jadi worship leader. Apalagi kalau Anda enggak punya karunia, udah suara pales, mau worship leader, berantakan. Mulai taat setia. Saya tutup ayat yang sangat saya sarankan hafal sampai mati. Ini menunjukkan kemenangan. Yohanes 14 ayat 15. Ini dia. Kemenangan sejati itu walaupun Anda gak pernah mendoakan orang sakit sembuh gak ada masalah. Puji Tuhan kalau Anda pernah mendoakan orang sakit sembuh. Puji Tuhan kalau Anda bisa berbahasa roh. Puji Tuhan kalau Anda bisa bernubuat. Tetapi kalau tidak melakukan ini, Anda tetap kategorinya tidak pemenang. Sama-sama kita baca 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, tidak ada kerohanian yang lebih baik selain mengasihi Tuhan. Enggak ada. Entah pendeta atau enggak pendeta, mengasihi Tuhan. Caranya cuma satu. Fokusnya bukan janji Tuhan, fokusnya perintah Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, melakukan seluruh perintah Tuhan, taat sampai mati. Itu dia kemenangan sejati. Nanti siapakah di antara kita menjadi penggenap firman Tuhan hari ini? Nanti kita meninggal kelihatan siapa yang tak sampai mati. Oleh karena itu tidak dimulai tahun depan. Itu tidak mulai besok. Mulai detik ini juga. Kalau ada dosa dan kejahatan mau ditegur secara langsung atau tidak langsung, jangan ulangi. Jangan ulangi. Kalau Anda malas baca Alkitab, bertobat hari ini. Besok jangan tunda-tunda. Besok pagi kau bangun pagi. Rasa malu kalau azan subuh mulai kau belum bangun. Ini penting. Mulai kalau Anda selama ini sulit memberikan perpuluhan, beri. Ke gerejamu ini beri. Mulai setiap berkata. Dan itu tidak populer. Malanglah nasibmu. Kau bisa khotbah, kau bisa bernubuat. Tapi malas baca Alkitab. Kau bisa khotbah, bisa bernubuat. Tapi suka bertengkar, suka berbohong, berbuat dosa gak ketahuan menikmati. Ini mengerikan. Pulanglah dari tempat ini. Kerjakanlah kemenangan-kemenangan mulai dari yang kecil-kecil. Tuhan menyertai Anda sampai akhir zaman. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Kebenaran firman ini menunjukkan kau sangat sayang kepada setiap jiwa dalam tempat ini. Sehingga dengan segala kasih kesabaranmu yang tak berkesudahan. Kebenaran firman ini menunjukkan kau mengejar kami. Supaya kami menghidupi kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Untuk itu Tuhan,
Ingatkan kami, kemenangan sejati adalah taat sampai garis akhir. Taat sampai mati. Tapi itu semua jadi teori kalau kami tidak setia dalam ketaatan perkara-perkara yang kecil. Oleh karena itu Tuhan, jika ada ketidaktaatan kami, dosa dan kejahatan kami, ditegur pada hari ini, ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Dan tolonglah Roh Kudus, follow up setiap kami, selalu berkata tidak kepada dosa-dosa lama kami, kepada hal-hal yang tantangan-tantangan, godaan-godaan untuk kami tidak taat. Berikan kami kemampuan berkata tidak kepada semua itu, dan berkata iya kepada setiap ketaatan. Terjemahkan lebih lanjut Tuhan kepada firman hari ini, dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu jelaskan. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing, Roh Kudus follow up, supaya kami benar-benar merealisasikan kebenaran firman ini sepanjang hidup kami. Kalaupun kami ada gagal, kami tidak excuse, kami bangun lagi, kami lakukan lagi. Kalau gagal, kami bangun lagi, kami lakukan lagi. Sampai itu sungguh-sungguh kesukaan. Karena Engkau berkata, orang yang berbahagia. Bukan orang bisa khotbah, bukan orang bisa bernubuat, bukan orang bisa melakukan banyak mujizat. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya, yaitu merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Berkati Tuhan jemaat-Mu. Berkati worship leader, singers, pemain musik, penanggung jawab multimedia, soundman, semua yang berbagian. Berkati hamba-Mu yang membina, membimbing, dan pengurus. Berkati gembala kami Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin. Teman-teman diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Mohon perhatiannya setiap jemaat Tuhan. Pengumuman yang pertama, Kamis depan kita masih akan ada ibadah. Jadi teman-teman dapat memperhatikan sosial media, terutama melewati WhatsApp grup BIC. Untuk teman-teman yang belum tergabung dengan WhatsApp, boleh menghubungi teman-teman pengurus BIC supaya bisa dimasukkan dalam grup WhatsApp jemaat. Begitu juga dengan sosial media yang lainnya. Berikutnya, Kamis depan kita akan dilayani oleh Pastor Jonathan Patiasina. Ya, jadi pastikan Kamis depan kita ada di tempat ini lagi untuk kita sama-sama diperbaharui, dapat berkat yang lebih luar biasa lagi. Berikutnya, jadwal doa dan puasa BIC setiap Senin, dimulai dari Senin malam sampai dengan Selasa jam 3 sore. Saya mengundang untuk setiap jemaat biar kita bisa sama-sama ikut berdoa berpuasa untuk wadah kita di tempat ini. Selamat ulang tahun untuk nama-nama yang tertulis, untuk Abner, Rifan, Sali, Effendi, Hendra Pratama. Nanti Komeni atau Pak Wagem akan berdoa untuk setiap jemaat. Untuk teman-teman yang memiliki pergumulan, kami rindu untuk membantu rekan-rekan semua. Bila membutuhkan bantuan dan dukungan di dalam doa, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar. Agar kami bisa sama-sama melayani saudara dan saudara bisa dapat dijawab oleh Tuhan setiap pergumulannya.
Mari tetap terapkan protokol 6M agar kita sama-sama selalu sehat dan kuat. Ya, ada rekan-rekan baru yang hari ini hadir bersama dengan kita. Selamat datang untuk Novita Sari Sitorus. Di mana ada Novita? Hai Novita, boleh berdiri sebentar biar teman-teman yang lain boleh lihat. Puji Tuhan. Selamat bergabung di Flash Impact Community. Bila belum ada komunitas di hari Kamis ataupun di tempat lain, saya mengundang untuk boleh hadir kembali Kamis depan di tempat ini biar kita sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Setelah itu ada pengumuman tambahan untuk setiap panitia ulang tahun BIC. Jadi BIC akan ada ulang tahun yang ke-10 di bulan Agustus. Untuk teman-teman panitia mohon berkumpul di tempat ini untuk kita bicarakan sedikit untuk acara kita. Saya rasa itu aja pengumuman, nggak ada tambahan lain, saya serahkan kepada Benny. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan. Pak Ridwan minta izin jalan karena besok pagi karena dia akan ada tugas jauh, jadi dia perlu istirahat. Oke, sebagai pengumuman tambahan, beberapa waktu yang lalu saya dikontak oleh satu gereja di Singapura dan dia bilang apakah kita membutuhkan, jemaat kita butuh suka membaca. Saya bilang baca apa? Baca buku rohani. Oke, baca buku rohani. Buku apa? Buku rohani. Oke, berapa harganya? Gratis. Oh, itu suka saya. Gereja saya suka sekali baca buku rohani kalau gratis. Jadi dia nanya berapa banyak mau kamu? Saya bilang 1 kotak sajalah. Jadi dikasih 1 kotak, kita diberkati lagi. Ada buku yang bisa kita ambil, Allah di manakah engkau? Menemukan kekuatan dan tujuan di padang gurun Anda. Karangan John Beverly. Ada DVD juga. Jadi yang mau silakan ambil. Yang suka baca silakan ambil, silakan baca. Tetapi yang boleh ambil adalah yang membaca. Saya juga dipesankan sama mereka, Ben, bagikan kepada orang yang benar-benar mau baca. Jadi yang ambil harus bertanggung jawab untuk baca. Jangan ambil, bawa pulang, taruh di rak. Nah itu saya tidak mau. Dan saya sudah dipesan, jangan seperti itu. Jadi silakan ambil, dibaca. Satu keluarga, kalau suami istri ambil 1 saja. Ya, suami sudah selesai baca, kasih istrinya. Kalau istrinya nggak mau baca, mungkin malas, tidak hobi baca, suaminya baca, suaminya jelasin ke istrinya. Sebaliknya demikian juga. Jadi kita sama-sama dapat berkat. Amin. Ya, nanti Asyir akan bagikan setelah pulang. Kalian bisa minta sama Asyir. Yang mau silakan ambil untuk kita sama-sama mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita sudah diberkati. Saya sudah beberapa kali dikasih buku. Dan saya sudah beberapa kali juga membagikan ke gereja lain. Dan kali ini gereja kita akan bagikan. Karena waktu itu dibagikan, gereja kita juga dibagikan dan gereja orang lain juga dapat berkat. Oke, itu aja dari saya. Tidak ada pengumuman tambahan. Saya mungkin minta izin nanti bulan depan 3 minggu saya tidak akan ikut ibadah BIC karena saya harus pergi ke Australia menemani anak. Tapi minggu depan Timothy masih ada karena dia berangkatnya hari Jumat. Tidak dapat 1 pesawat. Kami tidak dapat 1 pesawat, jadi kami berangkat Kamis, Timothy berangkat Jumat. Harusnya kami mau berangkat Jumat semua, tapi tidak dapat di Jumat semua. Cuma 1 dapat di Jumat, lainnya geser ke Kamis. Gitu. Jadi kami minta izin, mohon bantu doa juga supaya kami terbang selamat, kembali selamat, bisa berjumpa dengan saudara-saudara semua kembali. Tapi jangan khawatir, Bobby, tim multimedia sudah siapkan. Khusus, nanti begitu hari Kamis saya tetap bisa ikut ibadah. Live, secara private live. Kemarin pernah juga seperti itu yang ketika saya tidak ada.
Oke, itu aja, tidak ada pengumuman lain lagi. Pak Wagem nanti akan nutup. Nanti jangan khawatir saya tidak ada Pak Wagem. Pak Wagem akan duduk di depan. Haleluya. Amin. Nanti kita akan lihat ya minggu depan ya. Jangan di situ lagi. Ya mari satu lagi. Menyenangkanmu, senangkan. Mari kita berdiri. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Allah Bapa kami di dalam surga, kami datang lagi kepadamu Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu di mana Engkau telah memimpin kebaktian BSI pada hari ini. Bapa, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, terima kasih juga Bapa atas kebaikan-Mu di mana Engkau yang telah memimpin Bapa Beni Hira dan keluarga Bapa dalam melayani pekerjaan-Mu. Terpujilah nama Bapa. Mereka mempunyai rencana untuk ke Australia. Engkau juga kiranya yang memimpin pergi maupun pulang kembali dan dapat berkumpul lagi dan dapat berbakti lagi bersama-sama kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Setiap rencana-rencana mereka Engkau saja yang memimpin. Terima kasih juga Bapa atas pimpinan-Mu di mana Engkau juga memberkati rekan-rekan kami yang berulang tahun. Engkau telah memberkati mereka 1 tahun yang lalu, Engkau juga memberkati mereka 1 tahun ke depan. Terpujilah nama Bapa. Terima kasih Bapa atas persembahan-Mu, atas persembahan anak-anak-Mu yang telah mereka berikan kepadamu. Biarlah semuanya menjadi kehendak-Mu yang jadi. Bapa, terima kasih juga Bapa atas kebaikan-Mu di mana Engkau juga memimpin rekan-rekan BSI dalam setiap mata pencariannya, dalam setiap keluarganya. Mungkin ada yang sakit, Engkau kiranya memberi kesembuhan. Mungkin mereka mempunyai masalah, Engkau memberi jalan keluar. Kami yakin dan percaya Bapak, kami hanya berharap kepada Engkau, semuanya itu tidak ada yang mustahil. Terpujilah nama-Mu Bapak atas semuanya itu. Rekan-rekan BSI, marilah kita terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapak, Engkau juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin.